Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aji.web.id. Sudah lama kita nggak bikin video ya. Nah, kali ini mungkin saya ya iseng aja sih bikin ya rakit PC lah. Mungkin sambil nginget-nginget masa dulu waktu zaman kuliah sekitar tahun 2000-an. Sudah belasan tahun yang lalu ya. Sambil belajar-belajar lagi, sambil nonton YouTube cara-cara rakit, ya alhamdulillah berhasil juga ternyata. Nah, ini part-part yang kemarin saya cari. Ini pakainya, nah ini prosesornya adalah Ryzen 5 5600G, 6 core, 12 thread, 4,4 GHz. Bus clocknya bisa sampai 3,9 dari AMD langsung official store 5000 series yang terbaru, yes. Mau nyari yang lebih atasnya lagi terlalu mahal. Udah Gen 3, soketnya AM4, meskipun masih kalah ya katanya dengan VGA-nya katanya. VGA-nya, tapi saya nggak nyari VGA-nya doang. Saya perlu core-nya sama thread-nya karena untuk query-query juga. Ini harganya 4,4. Awalnya saya mau cari yang 3400 atau 2200 lah. Tapi ternyata barangnya sangat susah sekali. Mungkin karena sekarang lagi laris ya, naik daun gitu. Karena orang lagi nyari yang prosesor yang ada IGP-nya. Ya gimana lagi? VGA lagi mahal-mahalnya. Parah banget. Ternyata yang ready ini. Ya udahlah, budget akhirnya naik lagi. Tapi meskipun kata reviewer VGA-nya masih kalah dengan 3400 ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya kan juga nggak terlalu banyak main game juga, karena yang penting saya juga untuk query database untuk kerjaan biar lebih cepat. Dari hasil review juga masih oke banget ini. Ini 6 core 12 thread, harganya 4,4 dibandingin dengan yang 3200 atau 3400 ya, itu udah 3,8 kalau nggak salah. Kemarin sempat mau beli yang Ryzen 3 4350G, harganya 3 juta, tapi ternyata dia harus satu paket dengan motherboard apa gitu, dan motherboardnya ternyata tidak ada gitu. Ya udah, ini ganti lagi. Saya mainboardnya pakai ini Gigabyte B450 DS3H. Ini harganya 1 juta. Awalnya saya mau nyari yang DS3H versi 2 1,2, tapi udah cari kemana-mana, ternyata hampir semua toko online barangnya tidak ada. Sudah oke, sudah saya bayar, tapi ternyata ya gitu, oh sorry barangnya nggak ada, batal lagi akhirnya. Ya untung beli di toko biru, duitnya bisa balik. Saya kenapa nyari ini karena ya ini udah support Ryzen seri terbaru. Saya udah ngecek untuk versi BIOSnya. Kemudian RAM-nya nih, slotnya ada 4. Kenapa saya cari yang 4? Karena kan nanti kalau nanti kita mau nambah RAM lagi lebih gampang lah, kita tinggal nambah, tidak perlu untuk tukar tambah atau apa gitu. Isinya semuanya oke. Support NVMe, RGB, Fusion, VR Ready. Mungkin yang untuk membedakan dengan yang DS3H yang versi 2 adalah masalah digital ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena kemarin yang paling terakhir ini, alhamdulillah datang. Garansinya 3 tahun dari Nusantara Jaya Teknologi. Untuk memorinya TeamThread 2x8 3200 MHz. Ini beli di official store-nya di toko biru juga. Kemarin lagi ada promo. Oh ya, ini semua nanti saya akan tulis semua harga-harganya. Kemudian kode promonya, karena lumayan lah dapat diskon-diskon nih semua. 2%, ada yang 5%. Ini harganya 1195, dapat cashback 5%. Nah, lumayan nih. Kemarin dapat memory card, SD card, micro SD 32 GB. Wah, lumayan kan? Terus dapat tas, dapat masker. Oke juga. Udah ada head spread-nya lagi. Apa bahasanya? Heat spread. Nah, mau nyari yang ada RGB-nya, ternyata harganya lumayan juga selisihnya, ada yang hampir 300.000. Ya udahlah, ini aja cukup lah, lumayan buat query database. Kan kerjaan saya juga gitu, sambil untuk editing video-video dari, oh ya saya kan ngedit ini juga, bantu-bantu pihak masjid lah, ya nambah-nambah pahala lah. Untuk ngedit video pengajiannya, upload ke YouTube, ya lumayan lah, kali aja dapat pahala. Nah ini apa ya, SSD ya, pakai M.2 SSD yang NVMe dari Midas Force. Kenapa saya cari ini? Saya udah 3 kali, bahkan 4 kali ini udah beli Midas Force. Waktu itu SSD, ada yang SSD biasa, ada yang M.2. Nah ini yang terakhir nih, NVMe. Selisihnya dengan M.2 biasa sekitar nggak nyampe 100.000. Alhamdulillah adminnya baik banget. Kemarin sempat nanya-nanya apakah mainboard ini support NVMe atau enggak. Mereka bilang, oh nggak support, hanya M.2.
Tapi ternyata saya lihat di video, lihat lagi, baca-baca lagi di websitenya, katanya sih support NVMe. Oke, akhirnya mereka ngasih, pokoknya kalau nanti ini gagal bisa ditukar. Nah, meskipun ada biaya 50.000 nggak apa-apa lah. Ya udah, saya berani aja. Akhirnya dapat, dan saya pasang, cocok ternyata. Kecepatannya bisa sampai berapa nih? Tahu, 2000 apa 3000 ya. Lightning Mac NVMe PCI Express Gen 3 Midas POS. Garansi 3 tahun. Ini harganya 795, dapat cashback 2%. Wah, lumayan kan? Masalahnya dia bukan official store. Kalau official store kemarin dapat diskon 5%. Cuma ternyata Midas POS official store-nya nggak ada. Dah, moga-moga awet. Karena yang sebelum-sebelumnya saya juga beli awet sih. Untuk ini, nih layarnya saya beli yang Philips 24 inch Full HD. Oh, 144 Hz HDMI. Terus apa lagi ya? Philips udah nggak ada lagi sih. Saya juga nggak terlalu ngerti tentang monitor. Yang penting Full HD 144 Hz. Oke, ini sebenarnya saya belinya udah lama, udah hampir berapa ya? 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan ya. Awalnya saya beli ini untuk main PS4 dulu, karena kan saya biasa pakai laptop, kok kayaknya layarnya kurang begitu lebar ya. Akhirnya saya beli yang 24 inch, ya lumayan lah main PS4 layar itu. Kemudian suaranya nyambung dari belakang langsung ke speaker. Bisa ada dua pilihan sih, langsung nyambung dari speaker di monitor ataupun dari laptop atau dari komputer. Nah, lumayan keren gambarnya. Awalnya saya mau nyari yang apa nih, curve ya, cembung, tapi kayaknya untuk layar 24, layar cekung curve kurang enak, kecuali kalau yang layarnya 32 atau 40-an gitu. Ini beli di merah yang 2 digit itu, harganya 2 juta, 1999 lah. Wifi nya saya beli yang TP-Link nih, menurut review sih bagus. Harganya ini 102.000. Wifi sudah saya colokin langsung ke detect dengan Windows 10 64 bit, langsung oke. Pakai wifi, ada extendernya, ada wifi extendednya biar lebih panjang lagi. Saya taruh di atas, saya kasih double tip, sip. Garansi 1 tahun 150 Mbps. So far tadi download driver, video, YouTube kan lancar, moga-moga awet. Nah, untuk keyboard mouse-nya kemarin beli yang nih Logitech, lagi promo juga dari si biru official store, diskonnya 5%, MK120 bundling dengan mouse. Ini harganya 159. Enak juga, empuk. Kata orang sini apa? Jantungnya ya. Enlight 400 watt power supply black silver 80 plus bronze. Belum ini ya, modular ya, belum modular. Harganya 365, cashback 2%. Ada tombol switch on off-nya. Lumayan. Biar kita nggak lupa, kadang kan suka kesetrum di casingnya itu. Saya baca-baca review sih oke. Awalnya saya membeli yang agak murahan, yang ya ada merek apa, Infinity atau apa, tapi kok dengan harga yang selisih dikit, kalian lah Enlight. Ini tuh untuk casingnya, casingnya saya pakai Battleground 08, harganya 325, ditambah fan-nya yang rainbow itu ya, 12 cm, 30.000. Saya beli 4. Oh ya, casingnya nih keren juga, mungkin kalau mau dilihat nanti kita akan lihat ke situ. Di depannya udah ada LED strip ya, stripe. Kemudian ada saringan di atasnya. Kenapa saya pakai cuma 4? Ya karena belum ada VGA-nya. Nanti kalau udah ada VGA card-nya, mungkin semakin panas di dalam casingnya, ya saya perlu nambah lagi. Tapi lihat dulu nanti. Kalau suhunya semakin tinggi, ya kita akan tambah lagi. Mungkin pakai cooler atau apalah. Cuma ya itu kemarin CPU-nya, casingnya, ya untuk kabel-kabelnya emang saya kayaknya perlu harus belajar lagi untuk pengkabelannya. Meskipun itu kelihatannya udah rapi, tapi kayaknya masih agak kurang. Mungkin nantilah. Thank you. Mungkin untuk review-reviewnya, berapa kecepatan, benchmark atau apa, itulah. Udah ada reviewer yang lain yang lebih jago. Saya di sini hanya untuk ya ngasih tahu aja harga-harganya, part-partnya. Kali aja ada teman yang mau ngerakit gitu kan.
Nah, ini adalah penampakan dari hasil rakitan saya. Wah, keren nggak? Ini layarnya 24 inch, keyboardnya, wah ini yang LED depannya bisa diganti-ganti. Sorry, nanti saya salah mencet lagi. Wah, lumayan ya, kayak anak kecil aja nih. Mouse-nya masih biasa, tapi udah. Keyboardnya enak, empuk. Nih penampakan casingnya. Saya pasang 4 fan. Kemarin agak kesusahan waktu masang fan-nya, bener. Karena untuk buka casing depan untuk masang fan yang ini susah banget. Akhirnya saya kasih kabel tis. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting rapi dan kuat. Yang bawah juga agak susah karena bautnya harus dari bawah, jaraknya cuma segini. Gimana caranya ya? Saya udah copot juga PSU-nya, tapi ternyata agak susah juga. Ya udah, akhirnya saya pasang pakai kabel tis. Nah, depannya ini ada filter dust ya. Nah, apa sih namanya? Ya, itulah. Ini ada magnetnya. Mungkin yang kemarin karena saya udah lama nggak ngerakit ya, kaget juga waktu pertama kali buka casing kesetrum. Ya, strum kecil lah. Padahal dulu suka diajarin sama orang Mangga 2 tuh waktu zaman kuliah. Harus diketok dulu casingnya, tok-tok pakai apa, atau dipencet powernya 5 detik biar listrik statisnya hilang gitu. Saking semangatnya langsung saya buka, lumayan lah. Ini dari belakang port-portnya, USB 3 nya. Ini udah dapat kaca. Alhamdulillah kemarin waktu dipaketin nggak pecah. Lumayan dingin kalau dibuka. Bawah ini bisa dua fan, ini bisa 3, 1, 2, 3, atas bisa 2, belakang 1, jadi total ada 1, 3, 6, 8 fan, bisa 8 fan. Oh, lumayan kan? Bisa kasih water cooling juga di sini, apa buat di atas atau di bawah. SSD-nya nanti kalau maunya harga VGA card-nya sudah mulai turun, tapi nggak tahu kapan ya. Tinggal kita pasang. Kemarin rencana mau WiFi-nya saya beli yang PCI Express, tapi kok agak riskan juga ya kalau nanti pasang VGA yang gede jadi ketutup atau kesenggol. Udahlah, mendingan beli yang nih USB. Saya kasih double tip aja biar lebih aman. Ada USB extendednya. Oke, nih front depannya power on off, restart. Ini LED depan, sound, 2 USB, 1 USB 3.0. Nih, Battleground 08 325. Nah, speakernya juga nih. Speakernya nih Altec Lansing 5.1. Ini saya beli tahun 2000 waktu kuliah. Harganya 500.000. Masih awet dan suaranya keren, ada subwoofernya. Ya, ini setup kecil-kecilan lah. Iseng kemarin beli mic sama kondenser yang murah-murah. Untuk meja bikin sendiri kalau pas WFO, bukan. Kalau pas Sabtu Minggu. Ada meja aja, ada kayu-kayu bekas di rumah, beli papan triplek, pasang sendiri. Gitu. Nah, ada printer. Ini subwoofernya. Nah, ini ada LED. Lumayan kalau buat zoom. Biasanya suka ditanya bos, nih mukanya kenapa pada gelap-gelap gitu kan. Makanya udah beli 50.000. Lumayan. Ada penjepit HP-nya juga.
Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah menonton channel saya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya silakan ya. Saya juga nggak terlalu jago. Ini terakhir ngerakit itu waktu kuliah, karena dulu saya punya toko komputer, rental komputer, pengetikan, ngeprint, isi ringtone. Isi ringtone. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk harganya nanti saya akan list semua harga-harganya, sama diskon-diskonnya, belinya di mana mungkin gampang lah. Ini butuh waktu sekitar 2 minggu untuk nunggu part-partnya, jadi beda-beda toko ini ya. Jadi kalau nanti klaim garansi ya agak susah juga nih. Harus cepat satu-satu atau gimana, atau kita bawa aja satu PC ke sana ya, moga-moga awet lah. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk laki-laki muslim sholat fardu di masjid, mumpung masih bisa sholat jamaah sebelum kita sholat depan imam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.